Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk malam ini kita dari komunitas grup petani porang Kediri Raya, jadi gabungan antara kota dan kabupaten, ini mendapat undangan dari Ibu Herita selaku anggota DPRD Kediri. Jadi kita nanti akan membahas secara mendetail registrasi lahan ataupun yang berkaitan dengan porang. Jadi nanti kita ikuti acara ini dan kita dengarkan dari beberapa narasumber. Surat kita oh ya langsung jalan. Misal kalau nggak punya SIM, surat-surat tidak lengkap, mungkin kan ada proses yang harus dijalani. Itu sebenarnya juga merepotkan diri kita sendiri di belakang ya. Itu perihal registrasi atau barangkali yang mau ditanyakan Bapak. Saya mau tanya hal sensitif dulu. Apakah registrasi itu dikenakan biaya? Mungkin sudah tahu atau belum? Belum tani? Belum tahu? Belum. Iya, kau ini gini. Baik, mungkin itu pertanyaannya, apakah registrasi ini ditarik biaya? Apakah membuat NIP ini kena biaya dan lain sebagainya? Itu barangkali yang bisa saya wakili pertanyaannya, untuk belum tani. Mungkin, oh iya tambahan. Ada tambahan Bu yang ditakutkan para petani ini kalau sudah membuat usaha takutnya kena pajak. Yang satu itu tadi, apakah untuk registrasi membuat syarat dan sebagainya agar barang bisa masuk ke pabrik itu kena biaya. Yang kedua, ketika kita sudah membuat usaha ditakutkan nanti kena pajak. Mungkin akan dijawab sama Bu Ida juga. Kalau untuk pengurusan dokumen karena Bina dalam hal ini sebagai penilai, sebagai memberikan rekomendasi ke OKKPD provinsi, karena nanti sertifikatnya yang mengeluarkan itu adalah dari lembaga OKKPD provinsi, Bapak Ibu, terus bukan dinas daerah. Dinas daerah hanya bersifat sebagai penilai, checklist. Terus di buku pertanyaan saya, panjenengan sudah biasanya atau belum? Yang sudah membaca, mempelajari buku kerja sudah dari Bapak Ibu sekalian, coba masuk. Belum ada yang baca sama sekali. Oke. Mungkin ini tidak apa-apa. Ini anggap aja sebagai pertemuan pertama. Terus kami dari nanti untuk layak atau tidak layak memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kementan Monopodosen ini adalah dari dinas. Kalau sudah memenuhi yang wajib 86 itu sudah 100% terpenuhi, ada dokumen pendukung yang sudah dirampungkan, kemudian yang tidak wajib minimal 60% itu sudah masuk, kemudian kalau ada data pendukung juga sudah dirampungkan, dokumen ini pengusulan panjangan baru kami kirim ke provinsi. Nah, terkait pembiayaan kami jamin tidak ada. Tapi panjenengan nanti jika terkait ujian, kemudian ikut harus bersertifikasi webinar. Kalau webinar itu juga gratis. Sekarang panjenengan buka saja di banyak ya
di YouTube atau lewat Bapak Tani di Kementerian itu banyak webinar tentang budidaya porang, webinar tentang pelatihan pengolahan porang, pelatihan cara panen, karena itu masuk ke dalam checklist dan itu dilampirkan sertifikatnya itu gampang dan itu juga gratis Bapak Ibu. Yang tidak gratis kemungkinan adalah uji labnya. Itu ya Pak. Yang lainnya gratis. Jadi pengurusan gratis kecuali uji lab. Dan uji lab itu memang wajib dilakukan. Terus, nah uji lab itu kalau lomba itu buka rejen satu ampul itu paling tidak untuk minimal sekian sampel. Nah, lek panjenengan Mbak Yangga satu rejen itu dibebankan kepada satu orang. Tapi kalau panjenengan bisa berkelompok 5, 6, 7 itu untuk membuka satu rejen itu insya Allah bisa ditanggung bersama. Terus makanya dari awal kami berharap panjenengan itu berkelompok untuk tahun itu ibaratnya lek dipikir siji kepala satu dengan siji kepala 10 insya Allah lebih ringan kalau dipikirkan gejala seperti itu. Mungkin kalau bagaimana dengan ketakutan engkau kan aku ngurus NPWP engkau kena pajak. Nah mungkin Mas Doni yang bisa bantukan. Kalau ngurusnya gratis, tapi pasca ngurusnya mungkin Mas Doni yang bisa bantukan. Terima kasih untuk masalah nanti bikin NPWP apakah ada misalnya yang jawab jadi perpanjangan cuman yang sudah saya beri sama karena yang sudah saya beri itu semua nanti akan kena kalau petani itu akan direct ke pabrik sendiri pasti mereka akan kena. Jadi selama ini yang kena jadi saya ambil barang dari manapun saya kirim ke pabrik yang bayar pabriknya saya. Jadi makanya nanti yang namanya berkelompok tadi itu lebih mudah semuanya iya. Jadi nanti harapannya sih di sini nanti melalui komunitas ataupun melalui kelompok tani tadi itu bisa jadi satu yang ngirim pun nanti dari kelompok tadi. Jadi kalau kena pajak itu kan yang kirim. Jadi ada PPh-nya ya di situ. Jadi kalau petani seharusnya namanya punya usaha, punya hasil kan ada pajaknya karena kita ikut di negara. Tapi untuk itu, untuk realistisnya memang sebisa mungkin nanti pakai kelompok, jadi kirim ke pabrik itu nanti kan pakai energi juga, konsennya juga, jadi nanti petani biarlah ngurusi tanaman yang kirim ke pabrik, yang bagian yang kelompok, yang bagian ngurusi itu. Jadi tidak semua akan sampai kena yang kurang lebih seperti itu. Jadi itu pun sebenarnya kalau masalah kecilnya kecil. Jadi selama ini saya misal kirim per truk itu dengan nominal 50 juta sampai 80 juta itu hanya 100.000 lebih dikit. Jadi kadang kita ketakutan karena kita tidak tahu pajak sekian. Padahal kalau itu untuk orang, untuk petani mungkin tidak akan berat. Tapi karena tidak tahu pajaknya berapa, tahu mau kena pajak pasti. Padahal kalau ngomong hasilnya 100 juta kena pajak 100.000 kan sebenarnya ya ini cuman karena nanti pakainya pasti besar, kadang-kadang besar. Jadi yang namanya komunitas itu perlu. Jadi yang sama yang Ibu Ita sebutkan tadi benar. Jadi kalau bisa per kelompok, per daerah, jadi meminimalisir
meminimalisir biaya. Jadi gimana caranya biar ini cepat, biar ini mudah, biar ini ringan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ika dan Mas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik Bapak, silakan maju Pak. Biar semua dengar jelas. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Agus Susanto dari Banjarluar. Di sini kami mau menanyakan, yaitu yang pertama, saya menyadari bahwa di dalam Quran ini ada aturan-aturan yang sedemikian rupa, dan kami sebagai petani akan berusaha memenuhi aturan tersebut. Namun untuk jangka pendek ini kami kan masih belum terregistrasi, dan yang saya tanyakan yaitu karena saya belum memiliki registrasi, bagaimana nanti dengan hasil panen saya walaupun tidak banyak untuk jangka pendeknya. Kalau untuk jangka panjangnya kan ini saya tetap bersama-sama dengan Mas Pram ini mengurus ini. Walaupun lahan saya itu ada di Asembon, Kabupaten Malang gitu. Ya, saya kira tidak masalah, yang penting saya bisa registrasi itu dan saya bisa menjual barang hasil produk tanaman pertanian orang tadi. Itu langkahnya bagaimana? Nanti Pempodo PAN Sewu matur suwun. Terima kasih. Yang ditanyakan Bapak ini adalah beliau lahannya belum terregistrasi, dan untuk penjualannya bagaimana? Apakah mungkin bisa diterima atau tidak? Gitu ya Pak ya? Benar Pak? Nah, mungkin yang jawab dari Mas Doni ya. Baik. Pak, namanya pertama langsung regulasi aturan. Jadi belum terdaftar otomatis tidak bisa terjual. Itu satu. Itu yang tidak bisa, istilahnya saya nikung-nikung tidak bisa. Jadi baik ke APK, ke Marifaya di Nganjuk, di Abigo, di Pasuruan, di Hari, semuanya registrasi dulu. Jadi memang kita kejar-kejaran dengan waktu. Makanya saya kesini secepat mungkin. Setelah punya saya yang di Nganjuk jadi, saya langsung ke sini. Saya ngajak teman-teman di sini secepat mungkin ini diselesaikan. Jadi masalah data dilengkapi biar nanti untuk waktunya panen pun aman. Jadi jangan sampai Bapak punya lahan, punya hasil panenan, tapi kedepannya hanya karena belum terregister akhirnya nggak bisa terbeli sama pabrikan yang ada. Cuman ini sebenarnya tidak boleh dibicarakan Pak, cuman karena kita satu grup, saya pun yang di awal tetap saya jaga. Jadi teman-teman jangan sampai yang namanya tanam itu panennya tidak ada jaminan. Jadi saya pun bukan mengorbankan sih, saya pribadi ada beberapa lahan yang memang belum siap panen, tapi kan sudah saya registrasikan. Jadi itu untuk mengakomodir teman-teman yang belum sempat, tapi itu tidak akan bisa memenuhi semua, karena teman-teman Trenggalek, Ponorogo semuanya hampir sama. Mereka menggampangkan karena tahu itu, nggak usah registrasi, pakai punya Mas Doni bisa nanti. Tapi punya saya kan terbatas juga. Jadi kalau bisa ini belum telat, sangat belum telat. Jadi di Jawa Timur
baru terakhir hari Jumat kemarin belum sampai 100 untuk Jawa Timur. Jadi untuk Kediri bisa misalnya 1-2 minggu ini selesai, nanti bisa masih kapasitas pabrik masih besar. Jadi pabrik pun dengan kapasitas di Jawa Timur ada 11 per hari 50 sampai 100 ton. Tapi kan petaninya yang di Jawa Timur kalau semua terpanen cukup. Nah, sedangkan daerah lain Jawa Tengah pabrik hanya 2-3, Jawa Barat pabrik hanya 1-2, Sumatera pabrik hanya 4-5. Itu akan kemana hasilnya? Jadi terakhir saya bertemu dengan bisnis pabrik kemarin, sebisa mungkin rombongannya Pak Doni itu baik di Nganjuk, Kediri, Trenggalek, Ponorogo, pokoknya sekitaran sini itu tolong didahulukan. Jangan kita pabrik ada di sini, nanti yang isi dari luar. Jadi ini pun masih dikasih kesempatan. Jadi sebisa mungkin nanti tetap masalah nanti kuota, istilahnya saya sudah ambil duluan. Jadi untuk pabrik A, pabrik B, pabrik C saya sudah ambil kuota, dan kuota itu yang akan saya bagi-bagi sama teman-teman semua, baik di Nganjuk, di Kediri. Jadi setidaknya saya bisa membantunya dengan mengamankan itu, karena kedepannya pabrik yang ada itu satu dengan kuota, yang kedua dengan registrasi tadi. Jadi saya bisa mengamankan untuk sementara, tanda kutip istilahnya saya bertugas untuk sementara, saya bisa mengamankan dengan kuota. Tapi kuota itu tidak akan aman kalau daerah lain juga registrasi. Jadi sebisa mungkin, kalau hari ini daerah lain memang belum, jadi Jawa Timur memang untuk yang awal. Jadi tidak terlambat Pak, meskipun Bapak baru tahu sekarang, belajar sekarang, ngisi sekarang, 1-2 minggu ke depan itu masih aman. Tapi kalau ngomong bulan-bulan depan itu sudah mulai kemungkinan besar sudah ekspor jalan, mulai panenan. Nah itu yang nanti ditakutkan. Jadi kalau bisa di bulan ini semaksimal mungkin yang ada di sini sudah terdaftar. Terima kasih. Baik, apakah sudah jelas jawabannya, Bapak? Atau ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Ya untuk sementara masih bisa terakomodasi lah. Oh Ya iya. semoga untuk kelanjutannya bisa memenuhi persyaratannya. Iya. Sembari tadi Mas Tony bilang untuk saat ini masih bisa dipegang, tapi bukan berarti jaga nih, terus ya. Itu tetap di apa ya istilahnya, dikejar untuk registrasinya, karena namanya peraturan kita nggak tahu ke depan mungkin lebih ribet lagi Pak, dibilang kayak gitu. Tapi paling nggak panjenengan sudah mulai dulu, ibaratnya sekarang dari peraturannya ada 3, mungkin ke depan tambah 5, paling nggak kalau sudah selesai panjenengan sudah merambungi 3 dulu daripada yang belum sama sekali gitu ya. Nah, mungkin yang baru datang ada yang mau ditanyakan. Oke. Jadi dari perbincangan pertemuan ini poinnya adalah pentingnya sikap jelas.
Jadi ditekankan untuk bapaknya tadi untuk registrasi agar segera dijalankan bagi yang belum. Dan di sini yang buat gandulan saat ini masih Mas Pram ya. Jangan merasa direpoti loh Mas Pram. Lebih baik Mas Pram membantu para dulur-dulur tani ini agar yang belum paham menjadi paham. Terus untuk syarat-syaratnya mungkin ada yang belum tahu kira-kira apa nih syarat untuk registrasi, bisa dijelaskan karena memang di sini Mas Pram salah satunya yang maju lebih dulu gitu. Jadi untuk kemajuan bersama, karena mau nggak mau kita harus mengakui orang Kediri ini kan belum belum bisa ke blow up, padahal potensinya kan sangat besar. Siapa tahu nanti untuk penghijauan kota Kediri Bu bisa menggunakan porang, siapa tahu, karena bernilai ekonomi juga untuk kalau porang tidak ada klorofilnya nih Pak Agus nih, tidak ada, berarti tidak ada zat hijau daun, tapi tetap menghasilkan oksigen gitu. Nah itu juga bermanfaat, tapi untuk segi ekonomisnya dapat itu, siapa tahu Bu. Jadi baik untuk Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masalah bola. Saya mohon maaf saya bagian tadi dan kemarin saya sendiri sudah lama orang untuk cuma untuk di dalam pakai untuk waktu ini apakah budidaya saya pertanyaannya belum budidaya karena masih awam sekali lah bagi saya. Sebenarnya untuk petani-petani budidaya kambing itu sangat berminat maksudnya, akan tetapi mereka ragu dalam arti nanti penjualannya kayak apa, terus dijual apa. Nah, kalau memang dari pemerintah ada dorongan untuk menanam tanaman porang, dan dia ada kayak sosialisasi kemungkinan untuk melakukan petani. Saya nanam di wilayah saya itu sendiri, dan itu ada desa itu dari petani daerah Parang. Di sana sudah banyak sekali untuk tanaman porang. Akan tetapi saya tidak untuk melakukan registrasi yang kayak di peralatan melalui sangat kecil. Terus pertanyaan saya untuk nanti apakah dari kami itu bisa bekerja sama dengan pemerintahan nanti saya mengajak petani-petani tetangga-tetangga saya bahwa apa kayak yang saya tanami dengan bukan sawah jalan nanti apakah bisa bekerja sama, itu yang pertama. Yang kedua, rata-rata petani itu kan mohon maaf untuk tanaman porang sendiri kan awam, mereka punya kepikiran porang itu kan umurnya panjang, kan enak malam jalan padi, jagung dan komoditas lain mungkin seperti itu. Padahal dari segi produksi dan pendapatan sebenarnya kalau saya lihat orang-orang belum cerita-cerita itu kan sangat tinggi sekali secara ekonomi. Ya, sedangkan di masyarakat awam itu kan tidak tahu penjualnya gimana, benihnya itu gimana. Apakah nanti setelah pertemuan ini Mas Doni kami bisa bekerja sama atau gimana caranya, saya mau bersedia. Itu yang saya tanyakan. Masalah lain yang registrasi yang saya ikut untuk wilayah kota. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Jadi pertanyaannya ditujukan untuk Mas Doni yang ditanyakan bapaknya ini apakah ketika sudah terregistrasi, ini Pak, yang ditanyakan itu ketika sudah terregistrasi
Belum. Saya Ber- sudah tanam. Ah. Jadi untuk yang dimaksud untuk kerjasama Dengan dengan pabrikannya. pabrikannya itu sebelum registrasi barangnya Iya. atau sesudah? Sebelum. Sebelum. Berarti pertanyaannya sama dengan bapaknya tadi yang dari bandar ya? Tidak sama. Maksudnya tadi bapaknya kan tanya, ini barangnya saya kalau panen saya mau jual kemana? Padahal kan belum terregistrasi gitu. Ini lagi. Itu maksud saya. Oh bimbingannya ya. Hidayah orang itu nanti dari pabrikan itu akan memfasilitasi. Oh iya, karena banyak tetangganya yang ingin nandur tapi takut gitu Iya, ya. betul. Oh iya, apakah dari Mas Doni bisa memfasilitasi seperti itu ya? Iya. Baik, waktu dan tempat saya persilakan Mas Doni. Mungkin malah dari dinas itu. Harusnya dari dinas. Ini saya coba jawab. Jadi saya di sini memang sebagai dari kurang loya, tapi juga bisa mengambil dari APK, Indigo ataupun Jari, karena tidak pabrik itu kan memang dari dulu kita selalu bersama. Jadi masalah jaminan ini, masalah buku kerja, masalah registrasi ini kedepannya akan terkoordinir untuk wilayah Kediri Raya, kota kabupaten. Dari situ saya kepinginnya malah nanti yang sampai tanyakan itu bisa terakomodir. Jadi dengan data yang ada, misal sampai di wilayah situ di kecamatan Banyakan atau kecamatan Tarokan atau mana sudah ada registrasinya, petaninya sekian, nanti yang ngawali ada beberapa orang, itu bisa dibuatkan yang saya bilang di awal tadi. Jadi saya ada kuota di beberapa pabrik itu yang akan saya turunkan ke sini. Jadi misal di kecamatan A, desa ini petani sekian, untuk tahun ini 500 ton, untuk kecamatan ini 1000 ton. Jadi untuk kelompok sampean nanti ada berapa ratus ton, itu bisa. Jadi di sini pentingnya yaitu semua akan berkaitan dengan sampean ada registrasi, itu pasti akan terakomodir. Jadi sampean ada turunan kuota, jadi yang itu tidak akan bisa ditolak dari pabrik, karena itu ada kuota dasar dari saya. Jadi itu bisa menjadi jaminan sampean untuk ngajak teman-teman tetangga, ini loh saya punya jaminan panen, ada perjanjian dengan pabrik, meskipun nanti turunan kontrak akan perjanjiannya pun akan saya lanjutkan ke pabrik. Jadi misal saya bikin perjanjian, itu nanti langsung pabrik mengetahui ini mengurangi kuota saya sekian dari sini, kelompok ini itu ada, dan itu pun nanti akan bisa dipakai untuk salah satunya untuk kur, baik dengan BNI, BRI, Bank Jatim, ataupun yang sudah saya coba dilanjut dengan BLU, BPLBA, itu bisa juga. Jadi di Nganjuk sudah ada yang dari BPLU itu yang 0%, cuman itu memang agak prosesnya agak panjang. Tapi kalau untuk yang kur di Kediri pun sudah ada, cuman kan hanya 1-2 belum bisa menyuruh. Jadi dengan yang sampai tanyakan itu akan jadi satu dengan masalah registrasi untuk Kediri Raya ini. Jadi sampai mulai mendaftarkan diri, nanti di situ ada jaminan, langsung tertuang jaminan juga bisa itu. Jadi dengan itu sampai bisa ngajak tetangga kanan kiri, ini loh sudah ada jaminan dari pabrik A, pabrik B, pabrik C, bisa itu mas. Oke, terima kasih. Baik, apakah sudah jelas? Sudah. Bapak? Ya. Barangkali kita mau menambahkan
Oke. Cukup? Oh iya. Itu akan seperti kita. Izin saya ini juga mungkin pertanyaan ini sama dengan bapak-bapak yang lain. Nah, terus untuk checklist itu panjenengan mengajukan dokumen kepada kami, itu tentunya panjenengan sudah menandai, katakanlah dari 86 poin itu panjenengan itu sudah ada data pendukung, panjenengan sudah bisa membaca bahwa di situ ada ketentuan dari kita yang begini wajib itu berarti wajib dipenuhi dan dilampiri dengan bukti pendukung. Nah, panjenengan menandai dan kami yang memverifikasi. Teman-teman secara berjenjang nanti Bapak Ibu, panjenengan itu mengirim dokumen ke dinas. Kami punya kepanjangan tangan di dinas itu adalah Bapak Ibu PPL. Saya rasa ini di dinas manapun sama karena sosialisasi oleh pihak Kementerian Pertanian itu sudah diselenggarakan di dinas provinsi dan sudah kami sosialisasikan, tapi kemarin kami masih perwakilan. Dalam hal ini kemarin dihadiri oleh Mas Pram, Mas Zainal, ya kalau nggak salah cuma 2 atau 3 orang. Nah, jika Bapak Ibu menghendaki ada dilakukan sosialisasi agar lebih detail pemahaman tentang buku kerja, tidak ada masalah. Yang khususnya yang wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Kediri, panjenengan bisa menemui Bu Rini atau Bu Yeni, minta dilakukan sosialisasi dan bisa dimintakan penjelasan. Tetapi pertemuan kali ini pun saya sudah bisa menjawab bahwa PPL nanti akan turun pertama untuk cross check kebenaran. Dan itu nanti kalau PPL melaporkan ke kami akan tinggal yang kurang-kurang yang mana kami akan ambil. Nah, yang kurang-kurang itu mungkin kami akan bisa bantu kalau kami bisa bantu, atau mungkin kami komunikasikan dengan pihak Pak Doni kalau memang kami tidak bisa, khususnya yang terkait dengan apakah ini bisa ditoleransi atau tidak, apakah bagaimana. Soalnya nanti mohon maaf Bapak Ibu, sertifikasi nanti yang mengeluarkan adalah provinsi. Katakanlah mohon maaf, di dalam sertifikasi ini yang paling diutamakan oleh pihak luar negeri selaku penerima, ada beberapa hal yang bersifat pakem. Pakem itu adalah salah satunya adalah tidak mau sedikit pun bahan baku ini terkontaminasi dengan limbah B3. Ada toleransi tertentu yang mereka sangat ketat. Oleh karena itu tadi sudah disampaikan oleh Mas Doni, budidaya porang itu sebetulnya bukan barang baru. Menjadi sedikit ada perbedaan tahun ini karena adanya permintaan dari negara penerima. Janji, terus yang mengisi adalah panjenengan tandai PPL nanti cross check dan itu nanti dilaporkan ke dinas, dan dinas nanti kalau ada kurang-kurangnya kami tinggal nanti panjenengan yang mana yang kurang, mana yang sudah cukup, mana yang perlu dibenahi. Mungkin nanti itu dari bidang dari dinas yang akan turun. Jika semuanya sudah 100% memenuhi kriteria, tentunya kami akan sodorkan kepada kepala dinas dan kami akan membuat surat pengantar untuk dikirim dokumennya panjenengan itu ke dinas provinsi. Nah, nanti dinas provinsi biasanya tinggal
tinggal waktunya saja. Itu cepat atau lambat, insya Allah hari ini kan masih jarang yang mengirim dokumennya Mas Doni ya. Makanya kemarin Nganjuk itu cepat Pak, karena belum semua daerah mengirim dokumen panjenengan para bapak ibu petani, sehingga provinsi itu hari ini masih agak sedikit longgar. Jadi kalau kita mau memproses cepat itu insya Allah bisa cepat. Kalau nanti bulan-bulan depan kemungkinan sudah agak banyak ya Mas. Sedangkan tenaga di provinsi itu terbatas. Sedangkan area yang harus dikunjungi walaupun itu sampling se-Jawa Timur tentunya banyak. Makanya sebaiknya panjenengan masuk aja dulu, yang kurang tambah, yang kurang benahi gitu aja. Nah, buku kerja itu memang seyogianya nanti kalau memang sudah panjenengan ini posisi, berarti Bapak Ibu sebagian memang domisili di kota nggih, cuma lahannya di sana, tapi ada Bapak yang tadi dari Banyakan, nggak apa-apa, tergabung saja dulu di komunitas Sekar Ngaji ya Mas. Itu nanti bisa dibahas lebih intens, insya Allah nanti di komunitas, nanti belajar bersama, coba misi bersama, nanti bisa segera maju ke dinas bisa segera turun ke provinsi. Mumpung belum rame, karena tenaga di provinsi itu ya sangat terbatas Bapak Ibu. Kalau harus checklist ke lapangan se-Jawa Timur, ya mungkin bulan-bulan depan akan lama prosesnya. Mungkin itu ya Mas Doni. Demikian. Ini ada tambahan lagi Mas? Oh. Iya, karena yang diregister itu adalah lahan. Nah, nanti misalkan Mas Pram punya lahan di Kota Kediri, terus punya lahan di mana? Sertifikat akan muncul posisi lahannya. Dados ngaten Bapak. Kalau secara pengawasan suketegi secara online yang di pusat itu kan pakai open camera. Open camera itu juga ada foto selfie-nya. Ada pakai sistem polygon. Sangat rumit kalau kita mau memenuhi persyaratan dari kementerian. Tapi berhubung pihak kementerian itu hari ini sistemnya itu belum 100% berjalan, kita diperkenalkan mengurus secara manual. Ini adalah kesempatan kalau menurut saya. Betul Mas. Kalau panjenengan betul-betul menerapkan aturan yang dari kementerian itu, Mas Pram dengan Mas Daina menikah sampun kota sudah sosialisasi Bapak Ibu, ribet banget. Tapi kalau ini manual, ada beberapa yang bisa kita scrap. Lebih mudah kayaknya ya Mas Pram ya. Terus panjenengan mungkin akan punya beberapa sertifikat, karena itu nanti yang akan menjadikan jaminan kepada pabrikan. Oh, lahan ini di sana, oh lahan ini miliknya sertifikat lahan yang di sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mumpung masih ada berita Mas Doni di sini terkait registrasi kepengurusan NIB, NPWP, ada yang belum jelas, Bapak? Baik, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup. Oke. Atau mau ada tambahan dari Mas Pram maupun Mas Zainal? Silakan. Jadi poinnya dari semua pertanyaan yang sudah diajukan dinas maupun dan itu cukup mudahnya registrasi lahan itu nanti baik perorangan maupun kelompok itu nanti kita bisa mencari atau
panennya dia nggak hanya kita nggak hanya panen umbi, tapi juga panen bibit. Kalau nanti kita sudah punya slot, nah itu perjanjiannya terdurasi atau kuota, itu nanti seperti yang Mas Mbaknya tadi, itu kita bisa menjadikan itu sebagai pengaman. Sampai nandur, tak tuku, kita sudah ada perjanjian dengan pihak pabrik. Ke depan semua yang nanam, karena kita tiap tahun itu membutuhkan follower baru, follower penanam orang baru untuk menyerap juga hasil bibit. Kalau nggak ada jaring pengaman, bagaimana nanti teman-teman petani juga untuk menjual atau memasarkan bibit itu di lingkungannya? Kalau kita nggak ada jaring pengamannya, jadi dari semua pertanyaan yang diajukan tadi, intinya kita cepat-cepatan membuat registrasi lahan dan pihak dinas kota maupun kabupaten, insya Allah sudah welcome. Kemarin saya juga cek ke teman di dinas kabupaten, mereka nunggu ya, dari teman-teman kabupaten itu yang mengetuk pintu, biar secara nasional pun orang Kediri itu diketahui di kementerian bahwa di Kediri itu ada penanaman atau petani orang. Kalau toh nanti misalkan ada program nasional mengenai orang, kita pun insya Allah itu di dalamnya. Kita nggak bergantungan dari pihak luar. Kalau secara umumnya kita ambil kajian kecil-kecilan, tapi untuk sekarang kita fokus di Kediri Kota dan Kediri Kabupaten. Jadi saya minta nanti setelah pertemuan ini kita bisa follow up selanjutnya ke pertemuan kita di komunitas, baik yang strategi maupun yang kita atau yang dikompori, kita nggak ada blokan, karena balik lagi untuk kepentingan kita pribadi, bukan kepentingan asosiasi atau lingkungan. Nanti kalau ada misalkan yang belum jelas, nanti bisa kita bahas bareng-bareng. Kita nanti bisa sampai ke bidang dinas ataupun dari pihak pabrik. Terima kasih Mas Pram. Jadi yang disampaikan Mas Pram, barangkali ada yang mau ditanyakan atau Bu. Kalau sudah syukur, saya akhiri. Terima kasih atas waktunya untuk Bu Ita, Mas Doni, serta dulur-dulur tani semuanya. Alangkah baiknya sebelum kita mengakhiri, kita memanjatkan doa agar pertemuan ini membawa manfaat serta dalam perjalanan pulang nanti dulur-dulur tani diberi keselamatan, selamat sampai rumah, bertemu lagi bersama keluarga. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, saya persilahkan. Selesai. Baik. Terima kasih atas kerjasamanya untuk semua pihak terselenggaranya acara ini. Semoga membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan besar. Oh, lahan ini miliknya sertifikat lahan yang bisa. Mungkin itu yang bisa saya bantu. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mumpung masih ada Bu Ita, Mas Doni di sini terkait registrasi kepengurusan NIP, NPWP, ada yang belum jelas, Bapak? Baik, kalau
Atau mau ada tambahan dari Mas Pram maupun Mas Zainal? Silakan. Jadi poinnya dari semua pertanyaan yang diajukan ke pihak dinas maupun sebenarnya registrasi. Selain itu nanti baik perorangan maupun kelompok nanti kita bisa mencari komunitas slot kepada pihak pabrik, entah itu lewat Pora Mulia atau pelapikannya baik mandiri maupun secara kelompok atau perkumpulan. Ya enak. Nah, kenapa kita harus mempunyai jaring seperti ini? Karena petani porang itu endingnya nanti pasti perluasan lahan. Panennya dia kita nggak hanya panen umbi, tapi juga panen bibit. Kalau nanti kita sudah punya slot, entah itu perjanjian dengan durasi atau kuota, itu nanti seperti yang Mas Mbak tadi, itu kita bisa menjadikan itu sebagai pengaman. Sampai nandur, tak tuku, kita sudah ada perjanjian dengan pihak pabrik. Depan semua yang karena kita tiap tahun itu membutuhkan follower baru, follower penanam orang baru untuk menyerap juga hasil bibit. Kalau nggak ada jaring pengaman, bagaimana nanti teman-teman petani juga untuk menjual atau memasarkan bibit di lingkungannya? Kalau kita nggak ada jaring pengamannya, jadi dari semua pertanyaan jaring pengamannya, jadi dari semua pertanyaan yang diajukan tadi, kuncinya kita cepat-cepatan membuat registrasi lahan dan pihak-pihak kota maupun kabupaten insya Allah sudah direkam. Kemarin saya sudah cek ke teman di dinas kabupaten, kita nunggu gitu. Jadi teman-teman kabupaten itu yang mengetuk pintu. Biar secara nasional pun orang kebudaya itu diketahui di kementerian budaya itu ada penanaman atau penanaman. Kalau kemudian misalkan ada program nasional orang kita pun insya Allah itu di dalamnya kita menggunakan dari pihak luar. Kalau secara rendah kita ambil kajian kecil, tapi untuk sekarang kita fokus di kota dan di kabupaten. Jadi saya minta nanti setelah pertemuan ini kita bisa follow up selanjutnya komunitas baik yang strategi maupun yang di kota atau yang di Kompori. Kita nggak ada kelompokkan karena balik lagi ini untuk kepentingan kita pribadi, bukan kepentingan asosiasi atau perkumpulan. Intinya itu. Jadi nanti kalau ada misalkan yang belum jelas, nanti bisa kita kita nanti bisa sharing ke pihak dinas ataupun ke pihak pabrikan. Terima kasih Mas Pram. Jadi yang disampaikan Mas Pram, barangkali ada yang mau ditanyakan atau cukup. Kalau sudah syukur, sudah menandai kata kami dari 86 tahun itu panjenengan itu sudah ada data petugas, panjenengan sudah bisa membaca bahwa di situ ada ketentuan dari kita yang berdiri wajib itu berarti wajib dipenuhi dan dilampiri dengan bukti pendukung. Nah, panjenengan menandai dan kami yang memverifikasi. Teman-teman secara berjenjang nanti Bapak Ibu panjenengan itu mengirim dokumen ke dinas. Kami punya kepanjangan tangan di dinas itu adalah Bapak Ibu BPL. Saya rasa ini di dinas manapun sama karena sosialisasi oleh pihak Kementerian Pertanian itu sudah diselenggarakan di dinas provinsi dan sudah kami sosialisasikan, tapi kemarin kami masih perwakilan.
dalam hal ini kemarin dihadiri oleh Mas Pram, Mas Dana, kalau nggak salah cuma 2 atau 3 orang. Nah, jika Bapak Ibu menghendaki ada dilakukan sosialisasi agar lebih detail pemahaman tentang buku kerja, tidak ada masalah. Yang khususnya yang wilayah-wilayah yang ada di kabupaten sendiri, panjenengan bisa menemui Bumi atau Bumi, minta dilakukan sosialisasi dan bisa dimintakan penjelasan. Tetapi pertemuan kali ini pun saya sudah bisa menjawab bahwa PPR nanti akan turun pertama untuk cross check bagaimana. Dan itu nanti kalau PPR melaporkan ke kami akan tinggal yang kurang-kurang yang mana kami akan memberitahu. Nah, yang kurang-kurang itu mungkin kami akan bisa bantu kalau kami bisa bantu, atau mungkin kami komunikasikan dengan pihak Pak Doni kalau memang kami tidak bisa, khususnya yang terkait dengan apakah ini bisa ditoleransi atau tidak, apakah bagaimana, soalnya nanti karena Bapak Ibu sertifikasi nanti yang mengeluarkan adalah provinsi. Katakanlah mohon maaf, di dalam sertifikasi ini Padahal dari segi produksi dan pendapatan sebenarnya kalau saya lihat orang-orang belum cerita-cerita itu kan sangat tinggi sekali secara ekonomi. Dan sedangkan di masyarakat awam itu kan nggak tahu ini jualnya gimana, beli-belinya gimana. Apakah nanti setelah pertemuan ini Mas Doni kami bisa bekerja sama atau gimana caranya untuk masalah lain dengan registrasi dan syarat calon saya untuk bekerja dengan Terima kasih. Jadi pertanyaannya ditujukan untuk Mas Doni dan ditanyakan bapaknya ini apakah ketika sudah teregistrasi, iya Pak? Iya, yang ditanyakan itu ketika sudah teregistrasi. Belum. Saya sudah tanam Jadi untuk yang dimaksud untuk kerjasama dengan pabrikannya. dengan pabrikannya itu sebelum registrasi barangnya atau sesudah? Sebelum. Berarti pertanyaannya sama dengan bapaknya tadi yang dari bandar ya? Sama. Maksudnya tadi bapaknya kan tanya, ini barangnya saya kalau panen saya mau jual kemana? Padahal kan belum teregistrasi gitu. Ya, intinya gitu. Gimana? Bukan gitu maksud saya. Oh bimbingannya ya. Budidaya porang itu nanti dari pabrikan itu akan bisa memfasilitasi. Oh iya, karena intinya banyak tetangganya yang ingin nandur tapi takut gitu ya. Iya, betul. Oh iya, apakah Ada jaminan dari Mas untuk Doni ini? bisa memfasilitasi seperti itu ya? Iya. Baik, kita sahabat silakan Mas. Mungkin malah dari dinas itu. Harusnya dari dinas itu ya. Atau pabrik ya. Saya coba jawab. Jadi saya di sini memang sebagai dari orang Moya, tapi juga bisa mewakili dari APK itu ataupun JAI, karena tiga pabrik itu kan dari dulu kita selalu bersama. Jadi masalah jaminan ini, masalah buku kerja, masalah registrasi ini kedepannya akan terkoordinir untuk wilayah Kediri Raya, kota, kabupaten,
situ saya kepinginnya malah nanti yang sampai tanyakan itu bisa terakomodir. Jadi dengan data yang ada, misal sampai di wilayah situ di kecamatan Banyakan atau kecamatan Tarokan atau mana sudah ada registrasinya, petaninya sekian, nanti yang ngawali ada berapa orang, itu bisa dibuatkan yang saya bilang di awal tadi. Jadi saya ada kuota di beberapa pabrik itu yang akan saya turunkan ke sini. Jadi misal di kecamatan A bisa ini petani sekian, untuk tahun ini 500 ton, untuk kecamatan ini 1000 ton. Jadi untuk kelompok sampean nanti ada berapa ratus ton itu bisa. Jadi di sini pentingnya yaitu semua akan berkaitan dengan sampai ada registrasi itu pasti akan terakomodir. Jadi sampai ada turunan kuota, jadi yang itu tidak akan bisa ditolak dari pabrik karena itu ada kuota dasar dari saya. Jadi itu bisa menjadi jaminan sampean untuk ngajak teman-teman tetangga, ini loh saya punya jaminan panen, ada perjanjian dengan pabrik, meskipun nanti turunan kontrak, tapi kan perjanjiannya pun akan saya lanjutkan ke pabrik. Jadi misal saya bikin perjanjian itu nanti langsung pabrik mengetahui ini mengurangi kuota saya sekian dari sini, kelompok ini itu ada, dan itu pun nanti akan bisa dipakai untuk salah satunya untuk kur, baik dengan BNI, BRI, Bank Jatim, ataupun yang sudah saya coba dilanjut dengan BLU, BPLBH, itu bisa juga. Jadi di Nganjuk sudah ada yang dari BPLU itu yang 0%, cuman itu memang agak prosesnya agak panjang. Tapi kalau untuk yang kur di Kediri pun sudah ada, cuman kan hanya 1-2 belum bisa menyeluruh. Jadi dengan yang sampai tanyakan itu akan jadi satu dengan masalah registrasi untuk Kediri Raya ini. Jadi sampai mulai mendaftarkan diri, nanti di situ ada jaminan, langsung tertuang jaminan juga bisa itu. Jadi dengan itu sampai bisa ngajak tetangga kanan kiri, ini loh sudah ada jaminan dari pabrik A, pabrik B, pabrik C, bisa itu mas. Oke, terima kasih. Baik, apakah sudah jelas? Sudah. Bapak, ya. Barangkali kita mau menambahkan. Oke, cukup? Oh iya. Akan jauh lebih indah. Mungkin ini juga mungkin pertanyaan ini sama dengan Bapak. Terus untuk ceknya, lahan ini miliknya sertifikat lahan yang bisa maksudnya mungkin itu yang bisa dikatakan. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mumpung masih ada Bu Ita, Mas Doni di sini terkait registrasi kepengurusan NIB, NPWP, ada yang belum jelas, Bapak? Baik, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup. Oke. Atau mau ada tambahan dari Mas Pram maupun Mas Zainal? Silakan. Jadi poinnya
satu kelompok itu nanti kita bisa mencari atau meminta slot kepada pihak pabrik, entah itu lewat Polandia atau pabrikannya baik mandiri maupun secara kelompok atau berkumpulan. Ya enak. Kenapa kita harus mempunyai jaringan tadi? Karena petani koran itu endingnya nanti pasti perluasan lahan. Panennya dia ya hanya kita nggak hanya panen umbi, tapi juga panen bibit. Kalau nanti kita sudah punya slot, entah itu perjanjiannya ke durasi atau kuota, itu nanti seperti yang Mas banyak tadi, itu kita bisa menjadikan itu sebagai pengaman. Sampai lanjut, pun kita sudah ada perjanjian dan semua yang nanam, karena kita tiap tahun itu membutuhkan follower baru, follower penanam orang baru untuk menyerap juga hasil bibit. Kalau nggak ada jaring pengaman, bagaimana nanti teman-teman juga untuk menjual atau memasarkan bibit di lingkungannya? Kalau kita nggak ada jaring pengamannya, jadi semua pertanyaan yang tadi sebenarnya kita membuat registrasi lahan dan tidak kota maupun kabupaten sudah direkam. Kemarin saya juga cek ke teman di dinas kabupaten, mereka nunggu gitu. Dari teman-teman kabupaten itu yang mengetuk pintu. Biar secara nasional pun orang Kediri juga diketahui di kementerian bahwa di Kediri itu ada penanaman atau petani koran. Kalau nanti misalkan ada program nasional koran, kita pun bisa untuk didalami. Kita nggak menggantungkan dari pihak luar. Kalau secara umumnya kita ambil kecil, tapi untuk sekarang kita fokus di Kediri kota dan Kediri kabupaten. Jadi saya minta nanti setelah pertemuan ini kita bisa rollout selanjutnya ke pertemuan kita di komunitas yang strategi maupun yang di kota atau yang dikompori. Kita nggak ada blok-blokan, karena balik lagi ini untuk kepentingan kita pribadi, bukan kepentingan asosiasi atau perkumpulan. Itu nanti kalau ada misalkan yang belum jelas, nanti bisa kita bahas bareng-bareng. Kita nanti bisa sharing ke pihak dinas atau ke pihak pabrikan. Terima kasih Mas Bram. Jadi yang disampaikan Mas Bram, barangkali ada yang mau ditanyakan atau tidak cukup. Kalau sudah syukur, Anu, teko kantor. Mohon maaf, nuwun sanget. terus Ini bukan akhir, malah justru awal, masih awal. sama-sama.